Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman yang saya sayangi, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Alifa Adina Putri. Saya bersekolah di SD Negeri 2 Kaliwiro. Mohon izin perkenalkan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menarik yang berjudul Asal-usul Desa Garunglor, karya Tri Nurlaili, diambil dari buku Cerita Rakyat Wonosobo. Mari kita simak dan mulai ceritanya ya. Sang surya mulai bergeser ke ufuk barat. Tampak seorang pemuda yang sedang bertapa. Ia didampingi oleh pengawal yang sekaligus murid satu-satunya kemanapun ia melangkah. Nama pemuda tersebut adalah Arya Satya. Ia merupakan perwujudan seorang pemuda yang gagah berani dan tak gentar untuk menghadapi apapun yang menghalanginya. Ia oleh kebanyakan orang disebut zuhud. Zuhud bisa diartikan sebagai menjauh dari gemerlapnya dunia. Ia juga selalu menjaga diri agar tidak menyakiti orang lain. Hal inilah yang mendorong Arya Satya untuk tinggal di dalam hutan bersama dengan pengawalnya. Hari-hari Arya Satya dan pengawalnya dilalui dengan bertapa, puasa, dan berlatih fisik untuk menempa dan meningkatkan kekuatan jurus-jurus yang ia dapatkan dari gurunya. Ia memiliki beberapa tempat di bagian hutan untuk dijadikan tempat pertapaannya. Salah satu tempat kegemarannya ada di goa kecil yang langsung menghadap ke air terjun. Gemercik air yang tak kuasa menahan gravitasi bumi semakin membuat Arya Satya mudah berkonsentrasi dalam pertapaannya. Suatu ketika, dalam perjalanan pulang, Arya Satya melihat para warga berbondong-bondong mengambil air bersih sungai di tengah hutan. Ia merasa iba dan tidak tega melihat penderitaan mereka yang sudah berjalan setengah hari hanya untuk mengambil air bersih di sungai. "Hei, apakah kau tega melihat penderitaan mereka?" Sambil mengacungkan jarinya, Arya Satya bertanya kepada pengawalnya. "Sungguh kasihan sekali, Tuan. Apa yang kita bisa bantu untuk meringankan beban mereka?" Pengawal bertanya balik. "Baiklah, kita pulang dulu ke padepokan kita. Esok kita puasa dan bertapa lagi. Semoga mendapatkan ilham apa yang harus kita lakukan untuk membantu para warga." Arya Satya menutup percakapan singkat itu. 3 hari berselang, mentari mulai menyembul di kaki langit. Pagi mulai datang menyapa. Sang pengawal terlihat sibuk menyiapkan bekal untuk perjalanan bertapa Arya Satya. Sedangkan Arya Satya terlihat sibuk membersihkan pedang pusaka wasiat dari gurunya. Waktunya tiba. Arya Satya akan memulai pertapaannya di gua kecil selama 7 hari 7 malam. "Wahai pengawal, aku akan pergi bertapa untuk menyempurnakan ilmuku selama 7 hari 7 malam. Tolong jaga padepokan kita. Dan juga tolong jaga pedang pusaka wasiat dari guruku ini.
Jangan sampai ada tangan-tangan jahat yang mencurinya. Hati-hatilah kau di sini. Aku pergi dulu. Arya Satya berpesan kepada pengawalnya. Tanpa menunggu jawaban dari pengawalnya, Arya Satya langsung pergi bergegas menuju ke padepokannya. Baru seperempat perjalanan, ia dihadang oleh seekor ular hitam besar yang mampu berbicara layaknya manusia. "Wahai pemuda, hendak kemanakah engkau? Nampaknya kau terburu-buru sekali." Ular itu membuat Arya Satya terkejut karena mampu berbicara layaknya manusia. "Aku akan pergi bertapa selama 7 hari 7 malam untuk menyempurnakan ilmuku. Dan akan kujadikan hutan ini sebagai segara. Tolong, beritahukan kepada teman-teman binatangmu untuk segera meninggalkan hutan ini sebelum 7 hari ke depan." Arya Satya menjawab pertanyaan ular itu dengan lugas. "Baiklah, akan kusampaikan pesanmu ini kepada semua binatang di hutan ini. Semoga perjalanan berhasil." Sang ular pun menurut. Dengan tekad dan niat yang kuat untuk membantu para warga, Arya Satya memulai pertapaannya. 4 hari pertama berjalan lancar. Arya Satya merasa kini tenaga dalamnya sudah mulai bertambah kuat. Namun, kini ritualnya pun terganggu. Saat senja mulai menyapa, beberapa jam sebelum matahari tenggelam, ia kembali ditemui oleh seekor ular hitam besar. "Wahai pemuda, hentikanlah dulu pertapaanmu. Ada sekelompok penjahat yang ingin mencuri pedang pusaka wasiat dari gurumu. Cepatlah kembali sebelum mereka berhasil mencurinya." Sang ular berbicara dengan nada tergesa-gesa. "Apa? Baiklah, aku akan segera kembali. Pengawalku tak mungkin sanggup melawan lebih dari 2 orang penjahat. Terima kasih, ular." Arya Satya pun langsung pergi bergegas menuju ke padepokannya. Sesampainya di padepokan, ia melihat pengawalnya sudah tak berdaya melawan 6 orang penjahat. "Hei, sedang apa kalian? Ya, Tuan!" Dengan nada membentak, Arya Satya menghancurkan batu yang ada di depannya, yang membuat para pencuri itu pun kagum sekaligus takut kepada kekuatan Arya Satya. "Mohon maafkan kami, Tuan. Kami ingin sakti seperti Tuan. Makanya kami mencuri pedang pusakamu, Tuan." Para pencuri itu pun merasa kalah. "Jika kalian ingin sakti sepertiku, maka bergurulah kepadaku. Jangan dengan cara seperti ini." Arya Satya sekali lagi menunjukkan kebijaksanaannya. "Terima kasih, Tuan. Kami merasa sangat terhormat bila menjadi murid Tuan. Tapi sekali lagi mohon maafkan kami, Tuan." Para pencuri itu pun akhirnya insyaf dan menjadi murid Arya Satya. "Baiklah, sekarang aku minta tolong kepada kalian untuk jaga padepokan kita ini. Aku dan pengawalku akan pergi ke Gunung Panongan." "Ke Gunung Panongan, Tuan? Apa yang akan kita lakukan di sana? Dan apa hubungannya dengan membendung air sungai?" Pengawal penasaran dengan apa yang ada di benak Arya Satya. "Sudahlah, kau tak usah banyak cakap. Siapkan saja bekal untuk perjalanan kita." Arya Satya masih merahasiakan rencananya. Perjalanan ke Gunung Panongan ditempuh selama 5 hari. Sebelumnya, Arya Satya mendapatkan ilham ketika dia sedang bertapa di gua untuk mengambil batu besar di Gunung Panongan guna membendung air sungai. "Wahai pengawal,
Sebenarnya, aku telah mendapatkan ilham ketika sedang bertapa di gua untuk mengambil batu besar di Gunung Panongan guna membendung sungai. Arya Satya menceritakan kepada pengawalnya. Namun, aku takut karena aku menghentikan pertapaanku sebelum waktunya usai. Lanjut Arya Satya. Tak apa Tuan, mari kita berdoa. Semoga Tuhan membantu rencana baik kita. Sang pengawal mencoba menenangkan hati Arya Satya. Sesampainya di Gunung Panongan, Arya Satya mengangkat batu seukuran anak bukit hanya dengan kedua tangannya. Ia dan pengawalnya berjalan kaki menuruni Gunung Panongan. Setiap 5.000 langkah, ia dan pengawalnya berhenti untuk menghemat tenaga. Di 5.000 langkah yang ke-6, tepatnya hari ketiga dalam perjalanan, dari kejauhan, ia melihat seorang anak yang sedang memarahi ibunya yang sudah tua. Hei, coba kau kesini. Lihatlah, ada seorang anak yang sedang memarahi ibunya yang sudah tua. Aku sangat tidak suka dengan kelakuannya. Akan kuhajar dia supaya jerah. Ah! Arya Satya pun marah. Tiba-tiba, tiada angin dan tiada hujan. Batu seukuran anak bukit yang ada di tangan Arya Satya jatuh ke tanah. Boom! Kenapa ini pengawal? Kenapa batunya jatuh sendiri? Arya Satya kebingungan. Ia bertanya kepada pengawalnya. Namun, pengawal tak bisa menjawab. Ia hanya bisa mematung. Aku ingat pesan guruku, agar jangan mudah marah terhadap suatu hal. Mungkin inilah yang menyebabkan kekuatanku tiba-tiba hilang. Maafkan aku, guru. Aku tak mematuhi wasiat dan laranganmu. Arya Satya kini mulai paham kenapa kekuatannya tiba-tiba sirna. Wahai pengawal, maafkan aku. Rencana kita untuk membuat hutan menjadi sebuah segara telah gagal karena amarah yang tak bisa kukendalikan. Arya Satya meminta maaf kepada pengawalnya sendiri. Begitulah kisah Arya Satya. Seorang kesatria yang baik hati dan bijaksana serta mempunyai kekuatan yang dahsyat yang gagal menjadikan hutan sebagai segara. Berjalannya waktu, cerita tentang kebaikan Arya Satya turun-temurun ke telinga para warga. Tempat yang gagal menjadi sebuah segara kini dihuni oleh para warga yang ingin mudah mendapatkan sumber air bersih. Sehingga tempat tersebut diberi nama Garung, akronim dari Segara Wurung, yang artinya gagal menjadi sebuah segara. Karena letaknya berada di utara sungai, maka dinamakan Garung Lor, yang masuk kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Begitulah kisah asal-usul desa Garung Lor. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.